Kita akan masuk ke sambutan dari Pak James sebagai perwakilan dari Packard Indonesia. Silakan Pak James. Teman-teman mitra Penebulu dan Packard, terima kasih untuk kehadiran hari ini, dan saya senang sekali lihat ada yang hadir dari beberapa organisasi. Saya mau bilang bahwa saya senang sekali bahwa kita bisa kerjasama dengan Bali Usada dan Pak Merta Ada, karena saya sendiri punya pengalaman dengan Pak Merta kira-kira 7 tahun yang lalu, dan saya pernah ikut pelatihan meditasi dan ikut ini salah satu retreat selama 7 hari dengan beliau, dan itu punya perubahan cukup berarti di dalam hidup saya. Jadi saya dari pengalaman itu sudah bisa mulai pikir bagaimana tangani stres dalam hidup saya, bisa tangani tugas-tugas dalam kantor, dan juga bisa punya hubungan dengan teman-teman kantor yang lain jauh lebih baik dari apa yang saya belajar dari Pak Merta dan Bali Usada. Jadi waktu kita mulai pikir tentang layanan yang kita ingin memberi kepada mitra Penebulu dan Packard, kami pikir dalam zaman pandemi ini hidup kita jauh lebih stres daripada sebelumnya. Memang untuk kerja di LSM itu hidupnya cukup berat, ya, pekerjaannya cukup berat. Tapi dengan pandemi ini jauh lebih berat lagi. Kita susah untuk cari uang, susah untuk turun ke lapangan dan kerja langsung dengan mitra kita. Harus duduk di depan komputer mungkin 5-6 jam per hari pakai Zoom, dan semua ini punya dampak ke dalam kesehatan kita. Dan saya pikir dengan kemungkinan untuk kerjasama dengan Pak Merta dan Pak Nagu, kita bisa belajar beberapa alat untuk mengatasi penyakit fisik karena duduk seperti ini sepanjang hari, dan juga stres yang bisa muncul dari status saat ini di dalam pekerjaan kita. Jadi saya harap Anda semua juga bisa belajar sesuatu yang menurut saya sangat hebat dari Pak Merta dan timnya dalam kursus ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak James atas sambutannya. Ya, acara ini juga didukung oleh Bali Husada dan Penebulu Foundation serta Lingkar Madani. Terima kasih untuk Packard telah mendanai untuk acara ini, mensupport kami. Selanjutnya langsung aja ke Mas Nago. Silahkan Mas Nago. Oke, baik. Selamat sore semua kawan-kawan di sini yang sudah hadir di acara kita bersama di sore hari ini. Mungkin di sini ada kawan-kawan yang masih belum tahu kira-kira sebenarnya apa yang akan kita lakukan hari ini secara menyeluruh gitu. Mungkin taunya di sini hari ini kita akan belajar meditasi atau lebih mengenal bagaimana pikiran dan tubuh terkoneksi dan seterusnya. Tapi sebelum itu semua dimulai, izinkan saya untuk sedikit mengenalkan dulu tentang saya, tentang kami dari Bali Usada, dan tentunya tentang Pak Merta yang akan membimbing kita di acara hari ini. Jadi perkenalkan, nama saya Nago, saya merupakan bagian dari Bali Usada. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian di sini lihat di posternya mungkin ataupun logo di belakang saya, Bali Usada itu merupakan center meditasi kesehatan. Jadi kami ini berpusat di Bali dan juga tersebar beberapa center di seluruh penjuru Indonesia tentunya ya. Kita juga mengadakan retreat selain di Bali, kita juga mengadakan di Puncak, lalu kadang di Palembang, lalu berbagai tempat di Indonesia dan juga tentunya di luar Indonesia. Kami sudah berdiri semenjak tahun 93 dan sampai saat ini sudah kurang lebih 127.000 murid sahabat meditasi, kalau kami sebut, tersebar di seluruh penjuru dunia. Dan kami melatih apa yang kami sebut dengan namanya teknik meditasi kesehatan, yaitu bagaimana kita bersama-sama bisa melatih pikiran kita
dan menggunakan pikiran yang terlatih itu, yang kami sebut dengan istilah pikiran harmonis, untuk membantu kita menyehatkan badan kita juga. Dan tentunya mungkin bisa menyembuhkan beberapa penyakit yang ada dalam diri kita. Nah, hari ini yang akan mengajar langsung adalah Pak Merta Ada, yaitu pendiri dan guru utama dari Bali Husada Meditasi Kesehatan itu sendiri. Jadi sebenarnya kalau dibilang ini saya berbicara sebagai bagian dari tim Bali Husada, ini kesempatan yang langka ya, karena biasanya bukan Pak Merta Ada yang mengisikan seminar-seminar ini gitu. Biasanya kami mengirimkan instruktur senior kami. Cuma untuk kesempatan kali ini, khusus untuk kawan-kawan di Penabulu, perwakilan dari Packard, dan juga kawan-kawan dari NGO semua di sini, kami berharap semua apa yang kami berikan hari ini, yang akan kami jalankan ini, akan memberikan manfaat untuk kita semua. Jadi kita hari ini akan mengawali kegiatan kita dengan ceramah dari Pak Merta Ada, lalu beliau akan membimbing kita untuk mulai mencoba bermeditasi, dan di akhir nanti akan ada tanya jawab. Bapak Ibu bisa menulis pertanyaan di kolom chat dan saya akan membacakan ke Pak Merta untuk dijawab. Oke, mungkin tanpa berpanjang lebar lagi, kita bisa mulai. Selamat mendengarkan, selamat berlatih, dan saya akan serahkan langsung ke Pak Merta Ada. Silakan. Terima kasih, Saudara Nagu. Para peserta seminar, kalau saya boleh katakan bilang seminar atau pengenalan meditasi kesehatan pada hari ini merupakan, menurut saya apa yang Saudara Nagu katakan, satu kebahagiaan untuk saya ya, karena ketika diberitahu bahwa ada organisasi NGO yang minta diberikan introduction health meditation, saya katakan dengan Saudara Nagu, coba tawarkan apakah mereka mau saya yang berbicara. Karena untuk saya jarang, apalagi ada Pak James, saya berpikir sangat bagus sekali karena kawan-kawan dari luar negeri, dari organisasinya membantu mendanai banyak proyek-proyek di NGO di Indonesia yang menyentuh langsung ya ke masyarakat di bawah, yang langsung ke masyarakat di bawah dan banyak sekali membawa dampak yang baik. Tadi waktu berbincang-bincang pendek dengan kawan-kawan, saya sudah jelaskan juga bahwa saya sendiri mempunyai yayasan namanya Ling Xijao, yaitu yayasan yang bergerak juga di lingkungan hidup, yang mendapat bantuan dari donor kita dari Swiss dan kawan-kawan di Eropa, dari donor Caritas. Jadi sedang berjalan sampai hari ini sudah hampir 5 tahun. Dan sangat bagus jalannya. Sekarang kita sudah bisa berdiri sendiri tanpa bantuan dari luar negeri. Proyek kita jalan terus seperti itu. Jadi saya mendengar hal ini, saya sangat tersentuh karena saya tahu pekerjaan yang kita lakukan ini sebagai bagian dari JNO, sebagai donornya, sebagai penerima donor tersebut, lalu yang meneruskan baik berupa mungkin dana langsung ke masyarakat atau berupa ilmu pengetahuan atau skill, ini adalah satu pekerjaan yang mulia. Jadi pekerjaan yang mulia. Saya katakan ini sangat bagus. Nah, untuk itu dalam kesempatan ini saya ingin berbagi satu skill, satu keahlian yang saya yakini kalau kawan-kawan bisa lakukan seperti apa yang saya lakukan, dan murid-murid, kawan-kawan yang ikut seperti James juga ikut, Nago seorang psikolog ya, yang cukup kalau dilihat di IG atau di YouTube cukup mempunyai nama yang bagus ya. Jadi kalau kita praktekkan, dia akan banyak sekali manfaatnya untuk kawan-kawan NGO, baik yang bekerja di kantor maupun yang bekerja secara langsung ke lapangan. Karena kita tahu di Indonesia, kecuali murni gangguan itu adalah di badan,
atau di pikiran, di mental, atau di memori, kadang-kadang ada gangguan-gangguan yang diyakini oleh masyarakat juga bisa berupa gangguan-gangguan dari luar. Baik gangguan dari luar yang memang sifatnya ilmiah, seperti terus-terusan main komputer dengan wifi yang berjam-jam, bagaimana merubah tubuh kita sehingga setiap kita habis bekerja badan terasa sakit, yang pada umumnya masyarakat tidak mengerti bagaimana merubah imun sistem kita, bagaimana merubah sistem hormon kita, sehingga kalau terus bekerja di muka komputer 24 jam, wifi-nya on di rumah, penyakit-penyakit seperti eksema, sulit tidur, lalu psoriasis, datang bulannya tidak teratur, itu semuanya tidak kita ketahui karena mungkin pengetahuan kita atau kita tidak tertarik dengan hal tersebut. Nah, nanti saya akan jelaskan pelan-pelan bahwa sakit di badan itu sebetulnya kalau kita mengerti, tahu pengetahuannya, 70%, malahan riset yang terakhir saya baca 90% dikatakan, itu dapat dibantu disembuhkan dengan pikiran. Seperti itu. Hanya 10% memerlukan dokter atau diet yang bagus atau operasi atau antibiotik, tapi 90% kalau pengertian hidup kita bagus tentang badan, kita bisa jaga kesehatan badan ini, dan kalau kita mempunyai pikiran yang baik, banyak penyakit bisa disembuhkan. Nah, nanti saya jelaskan perlahan-lahan supaya kawan-kawan mengerti bagaimana pikiran yang baik itu perlu sekali dilatih. Nah, itu penyakit di badan. Penyakit di mental, dalam hal ini kita sebut nanti penyakitnya di kelemahan pikiran, problem di pikiran, dan problem di memori. Karena dia agak beda kan, kalau di problem di pikiran itu secara umum, ya disebut namanya anxiety, panic attack, bipolar, lalu mudah gelisah, banyak cepat marah, atau kadang-kadang tidak tahu apa penyebabnya, kok merasa lonely atau kesepian, merasa tidak berguna, seperti itu. Itu problem di pikiran. Nah, kalau di memori itu kan trauma-trauma. Trauma waktu kecil, dalam kandungan ibu, atau waktu kita bayi, trauma waktu bekerja sekarang. Nah, itu di pikiran, di memori, kita sebut di mental. Sedangkan kalau problem kita di jiwa kita, dalam hal ini, tolong disesuaikan dengan agama keyakinan masing-masing. Karena sifatnya ketika dia ada di jiwa kita, sangat pribadi. Nah, kalau di pikiran dengan di badan, sih sangat universal. Semua orang punya, seperti itu. Nah, untuk itu, saya akan bertahap memberikan sedikit penjelasan menyeluruh kepada kawan-kawan yang hadir. Mudah-mudahan ini direkam juga. Nanti bisa didengarkan dengan kawan-kawan yang lain. Karena saya kepingin sekali mereka ikut. Kawan-kawan ikut, karena makin banyak yang ikut, nanti makin banyak yang akan lebih mudah bahagia. Bahagia dalam arti bekerja dengan senang hati, kalau ada problem-problem yang hadir dalam hidup ini bisa dihadapi dengan lebih baik, seperti itu. Mungkin kawan-kawan yang hadir di sini belum tahu latar belakang saya. Saya tuh dari kecil, tentu saja sama dengan kawan-kawan lain, pergi ke sekolah sampai di perguruan di teknik sipil. Saya belajar sampai di perguruan tinggi. Lalu dari kecil, dari muda, saya banyak berbisnis. Bisnis utama saya, kecuali ya kecil-kecilan properti dan lain restoran waktu dulu, tapi bisnis utama saya itu ekspor ke luar negeri, yaitu garment. Jadi saya sering ya ke Australia, ke Amerika, ke Eropa. Jadi saya banyak bergaul dengan kawan-kawan orang Barat. Nah, ini ada hubungannya dengan NGO atau LSM ya. Nah,
tempat-tempat saya mencari order di luar negeri itu orang Barat. Jadi saya kerjakan garmentnya, batiknya, membrodir, mengerawang itu di Indonesia. Jadi batiknya ngerjakan di Pekalongan, di Solo, bordilnya itu ngerjakan di desa Gladak, di Banyuwangi, di desa-desa. Nah, apa yang terjadi? Kita yang di tengah-tengah, seperti kawan-kawan yang NGO ini yang bekerja di Indonesia, kita yang di tengah-tengah, itu banyak kesulitan yang kita hadapi. Karena begini, kita harus mempertanggungjawabkan kualitas kita dengan pendonor kita, pembeli kita dari luar negeri. Beliau-beliau ini datangnya dari negara-negara yang lebih maju, yang tujuannya baik, pasti minta kualitasnya bagus. Kualitasnya bagus, tanggung jawab kita bekerja, kita rapi. Sedangkan masyarakat yang kita bantu, yang kita ajak bekerja, mereka tidak punya kualitas itu. Kotor untuk mereka sedikit, tidak apa-apa. Tidak ada laporan sedikit dari mereka di desa, tidak apa-apa. Waktu ditunda-tunda, lambat, tidak sesuai dengan target, tidak apa-apa. Tapi donor kita dari luar negeri, kalau dalam hal ini di garment itu pembeli dari luar negeri, mereka tidak mau. Mereka ingin memberikan kita donor uang, bantuan, atau beli barang ini, tapi mereka minta supaya betul-betul bermanfaat, berkualitas, baru mereka puas membantu kita seperti itu. Jadi mereka ingin hasilnya bagus. Nah, kawan-kawan yang di tengah-tengah ini, seperti Pak James, atau siapa, Intan atau Elvita, Fitria, Ibu Santri, yang di tengah-tengah ini pasti banyak stresnya. Pasti banyak stresnya, tentu saja kerja keras, badannya, banyak persoalan, banyak stresnya, seperti itu. Nah, untuk itu tidak ada cara lain, kecuali kita sendiri harus pertama mengenal diri kita. Lalu menyehatkan badan kita, dan pikiran kita itu harus dilatih. Kalau tanpa dilatih tidak bisa. Karena begini, saya mulai memberikan penjelasan tentang meditasi ini. Karena begini, manusia itu semua orang ya, manusia itu terdiri dari 3. Badan, pikiran, lalu jiwa. Nah, badan kita ini semuanya sama. Saya punya jantung, Intan juga punya jantung, Pak James punya juga, semua orang punya. Ini badan kita ini hampir semua sama. Coba lihat, paru-paru dan seluruhnya. Lalu pikiran juga demikian. Pikiran itu mempunyai 52 faktor, atau istilah saya supaya gampang dibayangkan, pikiran kita itu mempunyai 52 otot. Dia ada ototnya yang 13 yang netral, otot pikiran itu ada 14 yang buruk, 25 yang baik. Nah, ketika pikiran ini bekerja, dia bekerjanya berdasarkan memori pengetahuan yang kita miliki. Nah, si jiwa kita itu dia mengetahui apa yang terjadi. Seperti itu. Nah, untuk saya, untuk kami, menekankan mengajar kepada badan dan pikiran. Supaya orang itu menghadapi kehidupan sehari-harinya kuat, tenang, seimbang, sehat badannya, lalu digunakan untuk apa? Silahkan. Dalam hal ini tentu saja kawan-kawan di NGO digunakan untuk menjalankan tugasnya, tanggung jawabnya supaya hasilnya baik. Hasilnya baik, tentu saja untuk perusahaan, untuk pekerjaan kita, dan juga tetap baik untuk diri kita dan keluarga kita. Jangan begini, kita bekerja setengah mati waktu muda, terus bekerja, kurang memperhatikan pikiran kita, kurang memperhatikan jiwa kita, begitu nanti umur 40, sudah darah tinggi, sudah kena stroke, baru umur 40 sudah ada miom di rahimnya, benjolan di payudaranya,
itu karena stres dan cara makan yang tidak mengerti, problem itu muncul. Padahal kan kita ingin cari bahagia. Nanti mungkin terkumpul uangnya, pengetahuannya dalam hidup, sakit, tidak jadi bahagia. Nah, jadi harus seimbang seperti itu. Nah, jadi ingat, kita sebagai manusia mempunyai badan, mempunyai pikiran, mempunyai jiwa. Badan dan pikiran ini bisa dilatih, bisa dijaga karena sifatnya universal. Nah, umpamanya begini, pikiran kita dia mempunyai, seperti saya jelaskan tadi, 13 yang netral ototnya, 14 yang buruk, 25 yang baik. Nah, yang netral pikiran itu umpamanya saya bilang konsentrasi, perasaan, pencerapan, itu netral. Nanti dijelaskan lebih detail lagi. Terus yang buruk, yang 14, ada yang umpamanya gelisah, serakah, marah, khawatir, seperti itu. Nah, ini gelisah, marah, khawatir ini sangat membantu, sangat mengganggu sistem-sistem di tubuh kita. Nanti kawan-kawan kalau ikut akan dijelaskan detail sehingga pengetahuan kita cukup. Nah, yang baik kita sudah punya, hampir semua orang punya, tapi karena mungkin kurang dilatih, dia kurang kuat. Umpamanya begini, ada yang namanya cinta kasih. Pada umumnya orang tahu cinta kasih itu kita sayang dengan orang lain, kita memperhatikan orang lain, tapi detailnya bagaimana dia bekerja, banyak yang tidak memperhatikan. Bahwa pikiran itu ketika melakukan cinta kasih harus lembut, harus damai. Nah, apa yang terjadi kalau kita lembut, kalau kita damai? Hipotalamus, sistem hormon di otak kita itu, karena kita lembut, kita damai, dia membuat namanya oksitosin. Hormon oksitosin, hormon cinta kasih, nyebar ke seluruh tubuh, nanti membuat metabolisme di tubuh kita itu menjadi baik. Jadi nanti kawan-kawan kalau sudah ikut, biasanya latihan 3 bulan sampai 6 bulan setiap hari di rumah setengah jam, nanti kelihatan sekali mukanya cerah. Yang umurnya biasanya 40, kelihatannya 30, 35. Dia merijus, membuat orang itu kelihatannya awet muda. Lalu problem-problem yang tidak bisa tidur, ya maaf ya dalam arti yang baik, saya itu sudah hampir 30 tahun tidak pernah kena flu. Nah, penyakit-penyakit yang flu, pusing, penyakit yang namanya stres itu seharusnya tidak ada. Karena stres itu kan masalah kecil-kecil yang kita hadapi setiap hari, numpuk, dia jadi depresi. Karena kita tidak bersihkan di memori kita. Sama juga kan badan ini setiap hari kita perlu mandi supaya dia bersih. Sebetulnya pikiran juga begitu. Cuma orang tidak begitu perhatikan. Sehingga nanti kalau sudah numpuk, pikirannya tidak bisa membersihkan sendiri, jadi dia stres seperti itu. Nah, banyak sekali manfaatnya kalau kita ikut meditasi itu. Jadi kawan-kawan nanti akan dilatih. Mula-mula sederhana latihannya. Ingat, saya berkali-kali nyebut latihan karena saya yakin sekarang ini ya, karena faktor pendidikan, kita mendapatkan banyak wisdom dari agama kita. Faktor pendidikan, lalu orang itu mencari informasi di internet begitu gampang. Pengetahuan itu sudah cukup. Saya nanti menjelaskan pengetahuan yang berhubungan dengan kesehatan dan pikiran, pengetahuan tambahan. Adik-adik nanti cari di di internet. Umpama pengetahuan tambahan begini. Bagaimana caranya diet yang bagus supaya tidak punya penyakit MAH, supaya tidak mempunyai problem di sistem produksi kita,
supaya tidak punya penyakit kelenjar prostat, supaya tidak mempunyai di rahim muncul tumor atau kanker. Itu pengetahuan di luar itu sudah banyak. Makanannya apa dan seterusnya. Tapi bagaimana mempraktekkan? Nah, untuk mempraktekkan itu kita perlu pikiran yang kuat supaya kita bisa menahan diri tidak makan ini. Kan memerlukan pikiran yang kuat untuk mencegah hal tersebut. Nah, di dalam meditasi, pikiran ini yang diutamakan dilatih supaya dia kuat. Pengetahuan yang kita dapat dari luar itu bisa digunakan sebagai informasi seperti itu. Nah, ini umpamanya. Nanti kita akan berlatih pendek ya. Saya akan ajak kawan-kawan nanti bagaimana memunculkan pikiran cinta kasih bisa dirasakan langsung ke tubuh kita. Begitu kita melakukan mungkin 1 atau 2 hari, kok badan saya kok rasanya lebih ringan ya, lebih enak. Karena kita langsung merasakan, bukan teori aja seperti itu. Ya, itu umpamanya tentang pengetahuan yang perlu kita ketahui. Kenapa kita perlu belajar meditasi? Banyak sekali manfaatnya. Untuk badan sudah bagus, untuk nanti mental, pikiran kita bagus. Nah, pikiran itu bergeraknya seperti ini. Ini saya kasih contoh saja. Ada yang kita sadari, setengah sadar, dan di bawah sadar. Pikiran sadar mudah dikontrol. Umpamanya begini, apapun yang saya lakukan karena saya ingin baik, saya akan lakukan sesuai dengan peraturan, moral yang diajarkan. Ini namanya pikiran sadar kita lakukan seperti itu. Tapi ada juga orang yang sadar pun tahu apa yang dilakukan, jelek tetap dilakukan. Karena semua orang membawa pikiran-pikiran buruk juga seperti itu. Tapi kalau orang yang baik, dia sadar, dia akan lakukan, usahakan sesuai dengan aturan, pelajaran hidupnya begitu. Dan kita itu pada umumnya begitu. Tapi persoalannya, setengah sadar di bawah sadar, kita sulit kontrol. Nah, pertanyaannya itu begini. Berapa persen pikiran yang kita sadari, perbuatan yang kita sadari dalam kehidupan sehari-hari? Ini penting sekali dasarnya untuk hidup kita. Supaya kita sehat, supaya kita tenang, supaya pikiran kita kuat. Ini proses berpikir ini harus kita ngerti. Nah, menurut riset di dunia, manusia itu yang dia sadari dalam kehidupan sehari-hari tidak lebih dari 2-5%. Jadi 95% hidupnya ini didrive, disupir oleh pikiran setengah sadar dan di bawah sadar. Nah, Bapak Ibu, kawan-kawan yang hadir di sini mungkin belum mengerti apa yang saya jelaskan. Saya kasih contoh supaya gampang. Setelah ini kita nyoba nanti latihan bermeditasi. Saya tanya dulu, ini yang hadir 51 orang. Mungkin kurang lebih, mungkin 45 orang, katakanlah 50 orang, yang mungkin 40 orang ya, yang belum pernah mendengarkan saya ceramah. Sekarang saya tanya, coba jawab dengan jujur. Tadi pagi, siapa yang sadar kaki kiri atau kaki kanan menyentuh lantai ketika baru bangun? Kalau ada 100 orang yang hadir, belum tentu lebih dari 5 orang yang ingat. Ya, ada 1-2 orang ingat, mungkin karena sudah kebiasaannya, kesadarannya kuat, atau memang orang ini elingnya, sadarnya itu kuat. Ketika dia bangun, dia menyadari apa yang dia lakukan. Tapi pada umumnya begini, begitu orang itu bangun, dia sadar, kan dia tahu, oh ini saya, dia bangun. Pikiran sadarnya sudah di kamar mandi atau di toilet, karena dia mau kencing atau mau cuci muka. Jadi ketika dia menurunkan kakinya, itu setengah sadar di bawah sadar. Pikiran sadarnya sudah di kamar mandi. Ketika dia berjalan ke kamar mandi, siapa yang menggerakkan kakinya? Pikiran di bawah sadar. Karena pikiran sadarnya sudah di
kamar mandi. Ini contoh secara umum. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, saya kasih contoh yang lain, yang mudah. Pernah tidak memperhatikan dirinya makan? Pikiran sadar kita kan, sendok, ngambil nasi, diisi sambal sedikit, diisi sayur, masukkan ke mulut. Ini pikiran sadar. Ini pikiran sadar. Kalau kita tidak sadar, kan bisa aja sambal yang kita ambil kita masukkan ke mulut. Tidak. Ini sadar. Begitu masuk ke mulut, mata kita, pikiran sadar kita sudah di televisi. Atau pikiran sadar kita mendengarkan kawan kita ngomong. Yang mengunyah makanan itu siapa? Setengah sadar, di bawah sadar. Jadi hidup kita kebanyakan kita lakukan setengah sadar, di bawah sadar. Nah, ini contohnya. Nah, sekarang saya contohkan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Umpamanya adik-adik sini atau Bapak Ibu pergi ke bank mengambil uang. Kita pergi ke bank ambil uang, bawa cek. Ya, kalau zaman dulu kita bawa cek, masuk ke bank, kita sadar. Kita masuk ke bank, kita mengikuti peraturannya, karena kita orang baik, serahkan cek itu, kita tunggu giliran kita untuk mendapat uang cash. Karena kita bisa mengontrol kesadaran kita dengan baik, kita mengikuti aturan, duduk dengan sendirinya. Nah, coba Bapak dan Ibu nanti perhatikan. Kita taruh cek, kita menunggu giliran kita. Lalu setengah sadar kita, karena kita melihat ruangan itu orang sedang menghitung uang, nanti pop up dia dari pikiran setengah sadar kita. Wih, uang itu banyak sekali. Pikiran setengah sadar kita pintar, dia buat cerita. Ah, kalau saya punya uang seperti itu, saya bisa beli rumah. Saya bisa, kalau wanita biasanya beli berlian, beli yang dia inginkan, tas Hermes. Di bawah setengah sadarnya itu muncul pluk gitu. Tapi kalau ibu-ibu atau biasanya kan mikir, aduh kalau uang itu banyak bisa beli rumah, beli sekolahkan anak, seperti itu. Dia setengah sadar kita berpikirnya seperti itu. Nah, bapak-bapak juga sama. Di bawah sadarnya muncul, dia akan bilang begini, aduh uang itu banyak, wih bisa, kalau punya itu bisa beli mobil, bisa kirim anak sekolah ke luar negeri. Nah, ini bapak-bapak seperti itu. Ini namanya setengah sadar. Di bawah sadar, kemungkinan kita sudah mengambil uang itu. Kita sudah beli mobil, sudah beli berlian, dan seterusnya. Nah, kalau saya menjelaskan seperti ini, banyak orang tidak mengerti. Banyak orang tidak mengerti. Mereka berpikirnya begini. Ah, saya tidak begitu. Tapi saya kasih contoh satu lagi, supaya yang lebih sederhana dalam hidup sehari-hari. Bapak dan Ibu pernah pergi keluar kan di siang hari. Dari rumah keluar, lalu lihat gerobak orang yang jual rujak. Pas jam 2 siang keluar begitu, ada orang jual rujak, gerobak rujak, ada mangganya, ada kedongdongnya, atau sebelahnya ada orange juice-nya, seperti itu. Kan sering kan kita keluar, kita lihat seperti itu. Coba perhatikan pikiran kita. Begitu kita lihat, kita tahu dagang rujak atau jual orange juice. Begitu kita lihat, kita sadar. Umpamanya ada lalat. Kotor. Duh, kotor. Kita sadar. Ah, saya tidak mau beli. Nah, itu pikiran sadar. Setengah sadar, coba perhatikan pikirannya nanti kalau lewat. Nanti saya mau buat rujak. Mau beli mangga atau kedongdong. Atau pergi ke restoran lain beli orange juice. Ini namanya setengah sadar. Di bawah sadar, Bapak dan Ibu sudah makan rujak itu atau minum orange juice itu. Karena begitu kita melihat, air liurnya muncul. Air liurnya kita sudah muncul. Jadi Bapak dan Ibu sekarang yang mendengarkan saya ceramah ini,
dari tadi saya mengomongkan tentang rujak, orange juice, mungkin sekarang sudah makan itu rujak atau orange juice itu kalau air liurnya muncul. Nah, apa yang ingin saya jelaskan di sini, proses berpikir manusia itu begitu kompleks. Saya membaca riset, saya kerjasama ya dengan Stanford University, dulu pernah saya dengan Oxford University, dengan Berkeley, belajar tentang proses pikiran ini. Mereka riset di Oxford University, pikiran kita itu bergetar dalam 1 detik 1,3 triliun kali. Begitu cepat dan sulit kita kontrol. Yang bisa kita sadari itu cuma 5%. Yang 95% kita tidak tahu dia berbuat baik atau berbuat buruk, kebiasaan baik atau kebiasaan buruk, tergantung dengan perbuatan kita sehari-hari. Nah, sekarang umpamanya begini. Itu prosesnya Bapak dan Ibu sudah mulai, mudah-mudahan mulai nangkap. Umpamanya ada seorang istri yang sudah nikah 20 tahun. Setia dengan bapaknya. Suami istri menikah 20 tahun. Dulu dari tidak punya rumah, nyicil rumah bersama, lalu bekerja di satu perusahaan bapak, punya anak 2, bapak sukses, tiba-tiba ketemu bapak ini punya selingkuhan. Mudah-mudahan tidak ada di sini, ini hanya contoh. Nah, bapak ini punya selingkuhan. Istrinya tahu, ribut besar, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bertengkar, sakit hati segalanya. Lalu dinasehati dengan orang lain, jangan cerai. Karena bapak itu sudah 20 tahun kawin dengan kamu, cuma sekali ini mungkin hilap, mungkin salah. Dia sudah minta ampun, sumpah atas nama ibunya. Sekarang dia sudah setia dan baik kembali. Daripada cerai nanti anak-anak bagaimana. Nah, ibu yang baik ini berpikir, oh betul juga anak-anak tidak punya ayah bagaimana, pekerjaan susah. Dia memaafkan. Dan bapaknya betul-betul jadi orang baik. Tidak lagi selingkuh. Nah, ini kan bagus. Tapi itu hanya 5%. Coba perhatikan ibu itu. Nanti sulit tidur. Atau pelan-pelan muncul miom di rahimnya. Penyakit-penyakit lain muncul. Kenapa? Karena yang 95% belum memaafkan. Begitu mendengar orang selingkuh, di bawah sadarnya muncul lagi ceritanya. Perempuan itu tidak deketin lagi Bapak. Saya harus hati-hati jaga Bapak. Itu terus memproduksi ketegangan, kekhawatiran, imun sistemnya menurun, hormonnya kacau, tidur tidak bisa. Nanti sifat ibu yang baik dulu itu jadi jelek, cerewet, penuh kecurigaan. Keluarga itu menjadi tidak bahagia. Karena setengah sadarnya dia itu tetap masih seperti itu. Nah, di bawah sadarnya, maaf, dalam arti yang baik, ibu ini setiap ketemu perempuan itu, atau ingat perempuan itu, ibu itu membunuh. Saya bunuh dia, saya sakiti dia. Nah, seperti itu kalau belum memaafkan. Dan di bawah sadar kita itu merusak. Bukan ibu itu yang dirusak, kita sendiri yang merusak diri kita. Karena luka batin itu dalam sekali. Makanya banyak sekali orang yang dikhianati atau mempunyai kebencian, trauma, dan seterusnya. Setelah umur 30 ke atas, mulai traumanya itu menggigit badannya, karena pertumbuhan kita kan setelah 30 turun. Nanti 40, 45, penyakit-penyakit muncul. Darah tinggi, jantung, dan seterusnya. Kalau waktu muda, sibuk bekerja, tegang bekerja, dan tidak mengerti proses berpikir. Nah, tentu saja kalau ngerti, nanti dengan sembahyang, sesuai dengan agama masing-masing, bagaimana melepas, memaafkan. Nanti kalau ngerti proses berpikir ini, bagaimana dengan pikiran kita mencabut trauma-trauma yang terjadi. Mungkin trauma waktu dalam kandungan ibu, mungkin waktu kecil dilecehkan, mungkin 10 tahun yang lalu, itu bisa dibersihkan dengan teknik yang kita pelajari nanti.
dan teknik itu sangat sederhana. Nah, ini Bapak dan Ibu, adik-adik semua, untuk di dalam diri kita yang sudah kadung sakit, umpama yang kita belum mengerti, jadi bibit, baik di badan, di genetik, maupun di pikiran kita. Nah, yang lebih penting dari semua itu, yang untuk saat ini. Nanti kalau pikiran kita latih, problem-problem yang kita hadapi pada saat ini, at the present itu di dunia barat. Sekarang ini kalau adik-adik kan semuanya main internet, coba dicek yang namanya latihan mindfulness. Seluruh dunia berlatih mindfulness. Karena mindfulness itu, sadar yang baik itu perlu. Sadar yang baik itu adalah ibu dari pikiran baik, dari perbuatan baik. Orang yang mempunyai mindfulness kuat, itu hidupnya itu akan lebih sehat, lebih tenang, lebih bahagia. Mindfulness. Ingat kata-kata saya, mindfulness. Nah, mindfulness bukan sadar saja, tapi kesadaran yang baik. Persoalannya, banyak orang yang berlatih mindfulness tambah stres, tambah sensitif, problem makin banyak karena tidak mendapat bimbingan yang benar. Yang mereka latih itu hanya perhatian, bukan mindfulness. Kalau yang latih, perhatikan nafas, perhatikan doa, perhatikan ini. Tapi diikuti oleh khawatir, oleh gelisah, oleh keliaran, nanti perhatiannya menjadi jelek. Dia menjadi malahan sulit. Tapi kalau kita latih dengan benar, nanti perhatiannya dilatih dengan lembut, dengan cinta kasih. Perhatiannya dilatih dengan kebijaksanaan, tahu apa yang terjadi. Dia akan menjadi baik. Nah, jadi nanti itu sebabnya kawan-kawan saya senang kalau bisa ikut 8 minggu akan datang, itu akan bagus. Karena Bapak dan Ibu akan tahu badan ini datangnya dari mana, energinya yang membentuk badan kita. Pikiran kita itu, ototnya yang 52 ini bagaimana sih cara kerjanya? Kenapa orang bisa berbakat? Kenapa orang itu bisa anxiety, khawatir, itu bisa dijelaskan dengan detail. Nah, kalau kita tahu manual of life kita, kalau kita tahu cara kerja badan dan pikiran kita, itu akan lebih mudah menghadapi hidup. Banyak orang tidak tahu. Pikirannya mempunyai otot. Banyak orang tidak tahu kalau dia sakit umpamanya lever atau kencing manis. Banyak orang tidak tahu bisa merasakan organnya. Kalau dia sakit kencing manis, kalau dia bisa merasakan pankreasnya, loh kok dingin. Nah, dengan pikirannya dia bisa buat hangat, sehingga insulinnya bertambah banyak, diabetesnya menurun. Banyak orang nggak ngerti manual of life-nya. Seperti itu. Jadi nanti saya harapkan kawan-kawan belajar. Jadi nanti kita akan latih begini. Bagaimana menguatkan konsentrasi, menguatkan kesadaran yang baik, menguatkan mindfulness-nya, kesadaran yang baik, lalu menguatkan cinta kasihnya, pikiran yang lembut, dan fleksibilitas pikirannya yang disebut namanya kebijaksanaan. 4 hal ini, kalau dia muncul bersamaan disebut namanya pikiran harmonis. Pikiran yang dibawa kemana saja kita ajak, ditaruh, dia akan mempunyai konsentrasi di tempat itu. Dia akan menembus badan kita, pikiran kita, pekerjaan kita dalam. Lalu mindfulness muncul di sana, kita ada at the present. Jadi ketika pikir kita ada at the present, dia tajam, dia beristirahat, tidak gelisah. Kita bisa mengerjakan pekerjaan kita dengan lebih efektif. Nah, ketika pikiran harmonis itu muncul, dia ada di sana dengan lembut, tidak tegang. Nanti kalau sudah belajar pikiran harmonis ini, bekerja apapun, sesibuk apapun, kita tidak perlu tegang. Karena pikiran kita tetap lembut, damai menghadapi persoalan itu. Nah, ketika nanti kita mengerjakan sesuatu dengan pikiran harmonis ini,
kita akan sadar, oh ini semuanya berubah ya. Dia berproses, dia banyak kondisi, sehingga pikiran kita tuh dengan bijaksana bisa mengambil keputusan yang baik. Ini namanya pikiran harmonis. Dan ini hanya muncul kalau dilatih. Karena teori seperti sekarang gampang. Tapi nanti dalam pekerjaan sehari-hari harus mikirkan ngirim barang, jemput tamu, lalu menyelesaikan tugas. Dalam keadaan 1 menit itu begitu banyak hal yang harus dilakukan. Kalau teori gampang, oh satu persatu kerjakan dulu. Praktek nggak bisa. Kita harus kerjakan dengan cepat, hanya bisa dilakukan dengan refleks, dengan karakter, yang kalau kita latih setiap hari dengan cepat. Jadi perlu dilatih. Nah, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bisa memberikan sedikit masukan dengan kawan-kawan. Jadi kalau mempunyai pikiran yang baik, yang harmonis, banyak bisa menyembuhkan penyakit di batang. Kalau istilah saya 70%, 30% masih perlu bantuan obat atau para dokter. Kalau kita mempunyai banyak trauma-trauma, memori-memori buruk yang kita alami waktu kecil, mungkin beberapa tahun ini atau terakhir-terakhir ini, kalau pekerjaannya terus jelek-jelek saja kan memori yang bertumpuk-tumpuk nanti jadi stres atau depresi, kita bisa bersihkan. Kalau memorinya yang dalam sudah menjadi trauma, kita bisa sembuhkan. Nah, dengan pikiran harmonis yang baik, kita bisa menghadapi hidup itu lebih santai, lebih happy lah. Karena untung rugi kita bisa hadapi dengan tenang. Dalam tanda kutip tetap bahagia ya. Bukan senang, tapi bahagia. Karena kita tahu kadang-kadang hidup itu bisa untung, bisa rugi. Sehingga kita tidak perlu stres. Ketemu orang sering dipuji, ya syukuri. Tapi kalau dihina, tak apa-apa. Nanti kalau pikiran harmonisnya akan mengerti bagaimana hinaan itu bisa kita gunakan latihan untuk membuat diri kita bahagia. Nah, kalau kita mempunyai pikiran harmonis, dalam hidup itu banyak persoalan, perasaan enak dan tidak enak akan muncul yang bisa kita sadari melalui badan kita. Sehingga badan ibu akan lebih mudah menghadapi hidup ini. Mudah-mudahan ini motivasi perkenalan saya sedikit tentang meditasi kesehatan dapat dimengerti. Sebentar lagi kita bisa latihan 10 menit untuk mencoba permulaannya. Nah, sebelumnya tentu saja kalau ada yang bertanya, silakan dulu. Silakan Narado, mungkin ada yang Nago, silakan. Kalau ada yang bertanya, silakan. Oke. Jadi sekarang kita mungkin akan sesi tanya jawab singkat dulu sebelum kita melanjutkan ke sesi prakteknya untuk bermeditasi. Jadi kalau Bapak Ibu ada pertanyaan mungkin ya terkait dengan mungkin ceramah yang barusan Pak Merte sampaikan ataupun nanti kira-kira meditasi yang akan kita jalani kayak gimana, bisa ditulis di kolom chat. Saya akan membantu untuk membacakan sehingga Pak Merte bisa menjawab. Atau langsung nggak apa-apa, raise hand ya, silakan. Oh ya, atau Santai-santai aja. mau bertanya langsung mungkin ya, bisa pakai fitur raise hand dan nanti saya akan open unmute supaya bisa bertanya secara langsung. Saya lihat dari foto-foto yang hadir, banyak yang coba nama saja, tapi yang hadir kebanyakan anak muda. Ini sangat bagus. Kalau adik-adik yang muda coba lihat di internet sudah pasti tahu kan orang-orang hebat di dunia itu sekarang semuanya bermeditasi ya. Bill Gates, siapapun disebut satu persatu siapa namanya, Mark Zuckerberg, karena mereka tahu bahwa mindfulness yang baik itu sangat bagus untuk kesehatan badan dan ketenangan pikiran kita tajam untuk menyelesaikan pekerjaan dan untuk menghadapi hidup. Dan cara saya menjelaskan nanti meditasi itu, ya karena satu saya juga kan dalam hidup saya itu sangat logis, saya belajar teknik sipil, saya berbisnis
punya pegawai lebih dari 2.000 orang. Ya. Saya sering keluar negeri, ke Australia, ke Amerika, jadi saya menyampaikan dengan logika yang bagus, padahal skill ini asalnya orang Barat itu semuanya belajar dari Timur. Tapi orang Barat itu maunya logikanya bagus. Jadi kita berusaha untuk menjelaskan dengan logika, tapi juga tetap penjelasan berdasarkan tradisi kita sudah juga sampaikan. Bagaimana kita menghormati orang tua kita, itu mentransform pikiran kita bertambah baik. Nah dulu kalau di Timur diajarkan dongeng-dongeng, bagaimana menghormat orang tua. Nanti saya jelaskan bagaimana di 52 pikiran itu, ketika kita menghormati orang tua dengan kusuk, bagaimana memori dan pikiran kita tuh transform menjadi lebih baik. Tapi begitu kita melakukan sesuatu yang buruk, dia transform menjadi jelek. Nah, nanti kalau kita sudah tahu, kita sebagai anak-anak muda yang intelektual sudah tahu, oh ini ya manual of life. Kita yang menentukan bukan orang lain. Kita mau happy atau tidak happy, sehat atau tidak sehat, kita yang menentukan, oh saya harus bergeraknya ke kiri atau ke kanan. Jadi kita tidak tergantung dengan suasana di luar terlalu. Baru kawan kita tidak ngomong dengan kita yang nggak enak. Baru hari ini cuacanya agak panas, kita sudah benci. Jangan terlalu banyak terpengaruh di luar. Kalau kita ngerti proses hidup itu, kita akan lebih senang karena kita bisa mengontrol diri. Seperti itu. Ya mudah-mudahan adik-adik yang mendengar ikut. Oke. Ini sebenarnya sudah ada yang raise hand. Mungkin saya, ini Mbak Omeng Putri ya. Saya unmute. Silakan. Oke, selamat sore Pak Merta Silakan. dan Kak Nago. Aku baru ingat kalau aku pernah nonton Kak Nago nyeritain soal toxic positivity sama Mas Aji. Nah, itu udah berapa bulan lalu kayaknya tuh. Berapa bulan lalu terus ketemu di sini. Terima kasih buat ceritanya Pak. Ini berguna banget ya karena kalau saya pribadi tuh permasalahannya ada di asam lambung gitu. Jadi saya sekarang lagi belajar mindfulness sebenarnya. Jadi lagi belajar gimana sadar diri, kalau tiap makan sadar gitu kan, tiap ngapa-ngapain sadar. Cuma memang PR-nya kemudian itu tadi yang kayak kata Pak Merta ceritakan gitu, ketika udah sadar PR-nya tuh jadi terlalu sensitif gitu. Jadi ketika ada perubahan atau ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan keinginan saya, itu saya jadi terlalu melekat gitu dengan itu gitu. Saya jadi terlalu melekat dengan keadaan yang sedang saya sadari itu gitu. Ketika ada perubahan tuh saya jadi tegang gitu Pak. Akhirnya asam lambung naik gitu. Jadi agak karena begini, Omi. Ya gimana Pak? Karena begini, kalau kita belajar kesadaran, artinya kita menguatkan perhatian kita. Nah, kalau kita menguatkan perhatian kita, lalu pengetahuan yang mengikuti tidak diikuti pengetahuan yang lengkap untuk melepas, untuk menghadapi dengan lembut, itu yang muncul. Tapi nanti kalau dilatih dengan baik, dengan bertahap, itu begitu perhatian kita muncul, kita makin sadar, makin rileks kita menghadapi. Gitu. Jadi ini menurut saya cuma teknis saja. Nanti latihan pasti bisa ya. Oke, siap. Makasih Bang Merta. Ya. Oke, Mungkin ada yang bertanya lagi. Mbak Oming, ngomong-ngomong itu waktu ngeliat saya live sama Mas Aji itu juga itu loh salah satu sahabat meditasi kita di Bali Usada. Jadi dulu dia pernah ikut juga bareng kita di Bali Usada, tapi kayaknya sudah berapa tahun lalu. Jadi semoga ntar waktu sesi latihan Mbak Oming ngerasa cocok dan bisa mendapatkan manfaatnya. Terima kasih. Ya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Silakan ya. Saya bacakan. Mungkin beberapa pertanyaan yang tidak terlalu relevan ya, mungkin saya skip. Ini tentang tujuan Tuhan menciptakan manusia, yaitu mungkin ditanyakan ke pemuka agamanya masing-masing. Mungkin saya skip ke yang mungkin
lebih relevan dengan meditasi, ini ada pertanyaan tentang, saya ingin bertanya bahwa pikiran saya selalu berisik dan melompat-lompat memikirkan sesuatu padahal tidak ingin memikirkannya, sehingga susah fokus. Apa yang bisa saya lakukan? Ini dari Bu Linda. Ibu Linda ya. Begini, nanti makanya saya bilang, kita itu tidak mengerti manual of life kita ya. Sebetulnya gini, pikiran itu hanya muncul pada satu saat, satu pikiran. Satu saat, satu pikiran. Kalau orang mengatakan pikirannya dia memikirkan hal-hal yang banyak itu, sebetulnya yang dia ketahui itu pikiran yang sudah liwat. Yang sudah liwat. Jadi begini, kalau saya gambarkan, mudah-mudahan kawan-kawan mengerti. Pikiran itu bergerak 1,3 juta kali per detik. Jadi begini, dia naik seperti grafik ya, naik, turun, naik setengahnya mungkin turun, di bawah naik sedikit, turun, lalu naik lagi, tinggi, turun, dan seterusnya. Yang tinggi-tinggi yang di atas ini, yang kita sebut namanya pikiran sadar. Lalu yang di setengahnya, setengah sadar, di bawah itu di bawah sadar. Nah bayangkan kalau 1,3 triliun kali per detik pikiran kita, dia cepat sekali mikirkan bagaimana rasa udara, lalu di setengah sadar mendengar suara ini, sadar melihat saya, dia cepat sekali bergerak. Yang kita tahu itu cuma di atas itu aja. Yang di bawah ini kita tidak tahu. Begitu kita tahu, artinya dia sudah liwat, sudah jadi memori kita. Makanya kalau makin sering sadar, kita kuat, kita sadar, pikiran yang meloncat-loncat itu tidak perlu. Makin sedikit muncul. Jadi kalau orang yang pikirannya mikirkan ini, mikirkan itu, khawatir ini, khawatir itu, artinya pikiran sadarnya sedikit. Kebanyakan setengah sadar di bawah sadarnya yang bekerja terus-menerus, sehingga orang itu nanti bangun tidak enak, terasa kok merasa hidup itu sepi, lonely, tidak bahagia, karena setengah sadar di bawah sadarnya itu sibuk seperti tadi. Jadi untuk itu, yang paling mudah untuk sementara, mungkin juga ini kalau dilihat dari agama, yang hal yang bagus, pegang doa, kata-kata yang kita yakini dengan baik. Pegang kata-kata itu, terus-terusan disebut. Sehingga kesadaran kita tersambung. Kesadaran kita tersambung. Walaupun setengah sadar di bawah sadar kita itu masih sibuk, dia belum muncul, tidak apa-apa. Sehingga kesadaran kita lebih bagus. Suatu saat nanti kalau sudah belajar, baru abut memori-memori itu supaya bawah sadar kita tidak liar. Oke. Suara saya jelas ya atau bergema? Oke. Jelas kok? Jelas, Pak. Oke. Di tempat saya 2 kali saya dengar. Halo. Jelas? Nah. 2 kali saya dengar. Oke, terima kasih. Oh, sorry. Jadi ada Ibu yang masih bergema. Halo? Halo? Ya, di sini oke kok. Mungkin ada yang halo. Mungkin ada yang halo. Ya, mungkin Back, saya coba mute dulu. Saya coba mute all dulu ya kali ya. Oke. Bagus. Berarti tadi mungkin ada yang on masuk kembali ke tempat saya. Nah, pertanyaan tadi saya ingin jelaskan dulu. Jadi begini, manual of life, proses berpikir itu perlu kita tahu. Dan kalau kita tahu sederhana, manual berpikir itu perlu kita tahu. Panas sekali. Nanti Bapak dan Ibu berpikir panas sekali. Ikut bagaimana Bapak dan Ibu akan berpikir seperti ini. Seperti apa yang saya alami. Oh, hidup itu cuma begini ya prosesnya. Sekarang saya yang menentukan
proses, saya mau bawa kemana? Saya mau sehat, saya mau tenang, oh harus ini dilakukan. Tapi kalau kadang-kadang saya masih melakukan, kita yang ini melakukan. Nah, tapi ada orang nanti belum kuat. Aduh, saya khawatir. Saya sih kepingin tidak khawatir, tapi perlu kok saya khawatir ya, lebih banyak. Karena pikiran yang tidak khawatir itu belum kuat, harus dilatih. Sesederhana itu prosesnya. Ya, jadi nanti Ibu kalau sudah tahu, Ibu akan menertawai pikiran yang sudah jadi memori itu pop up dia. Kita tahu, oh tadi saya berpikir ini, saya tadi berpikir itu. Nanti kesadaran kita akan tersambung seperti itu. Jadi nanti pelan-pelan Ibu kalau belajar meditasi, diajarin bagaimana caranya merasakan di badan perasaan-perasaan itu sehingga pikiran itu tidak seperti yang lain. Ya kayaknya internetnya di sana kayaknya bermasalah ya, kayaknya barusan agak macet. Oh, sekarang oke. Kayaknya sekarang oke. Ya. Oke. Mungkin masih ada beberapa pertanyaan lagi ya, 1 atau 2 lagi sebelum kita lanjutkan. Mungkin ini ada yang bertanya tentang apakah komponen pembentuk tadi 52 pikiran itu? Oke. 52 pikiran itu begini. Yang disebut pikiran, katakanlah maaf ya, tangan saya ini. Jadi dia mempunyai otot seperti jari-jari kita ini banyak. Kadang-kadang saya sebut lubang yang banyak. Jadi kalau pikiran kita muncul, dia pasti munculnya ke kiri atau ke kanan. Nah, ketika dia muncul ke kanan baik, ada 13 otot netral, ada 25 yang baik. Nah, otot netral itu umpamanya gini. Ketika pikiran dia muncul melalui mata kita kontak. Lalu dia berproses memperhatikan. Setelah memperhatikan, konsentrasinya muncul, lalu pencerapan muncul, oh tahu, itu Pak Merta Ade, atau itu pemirsa, seperti itu. Nah, lalu nanti pikiran itu bergetar. Dia menggetarkan badan kita berdasarkan memori itu dulu. Kalau memorinya jelek, dia getarkan jelek badan kita. Makanya kalau orang banyak memorinya jelek, nanti badannya terasa sering nggak enak. Nah, kalau dia bergetar, setelah itu dia turun. Ada namanya kehendak, otot kehendak. Nah, dia bergeraknya kemana? Kehendaknya ke baik atau ke buruk? Seperti itu. Kalau dia ke kiri, dia ikuti dengan gelisah, khawatir, memikirkan sesuatu, atau ego, dia ke kiri. Kalau dia memikirkan yang baik, dia ke kanan. Nah, persoalannya dalam 1 detik pikiran kita tuh 1,3 triliun kali. Jadi dia bisa bergeraknya cepat sekali, kiri kanan, baik buruk. Ketika persentasenya banyak yang baik, kita sebut orang itu berbuat baik, berpikir baik. Ketika dia persentase buruknya banyak, dia marah, itu pikiran buruk, seperti itu. Padahal setiap kita berbuat itu masih ada juga yang baik atau yang buruk. Contohnya umpama begini. Kalau Bapak dan Ibu sedang nyupir, melewati traffic light. Lalu ada orang minta uang. Orang tuh badannya sehat, kekar, tapi pura-pura ngemis minta uang. Tapi karena kita orang, ya katakanlah orang yang baik, yang mengerti gitu, enggak apa-apa, bersedekah gitu. Kita kasih dia kan umpamanya 100 rupiah. Ini perbuatan baik, bersedekah, melepas pikiran baik kita. Tapi di bawah sadar, setengah sadar kita belum tentu. Karena di bawah sadar kita bilang begini, sehat-sehat, minta-minta, maksa lagi. Nah, ini di bawah sadar kita masih ngomongnya begitu. Malahan di bawah sadar, setengah sadar, di bawah sadar kita ada yang memaki-maki dia. Kalau kesadaran kita tidak kuat. Kalau kesadaran kita kuat lain. Nanti kalau kita memberikan dia sedekah, betul-betul kita ikhlas memberikan mungkin 90%.
sadar, kita ikhlas. 10% di bawah sadar, setengah sadar kita mungkin masih berbuat buruk, masih berbuat baik. Kita tidak tahu seperti itu. Jadi ketika orang itu mempunyai kesadaran yang kuat, ketika dia berbuat baik, betul-betul kuat perbuatan baiknya. Bukan hanya di atas saja. Kadang-kadang banyak orang berbuat baik, tapi pikiran buruknya lebih banyak, dia berbuat buruk. Sehingga kenapa saya sudah banyak berdoa, banyak berbuat baik, rajin segalanya, kok masih sakit-sakitan, tidak enak, begini-begitu. Karena pikiran sadar yang kita tahu saya berbuat baik itu sudah bagus. Tapi cuma 5%. Sedangkan di bawah sadar kita ini, dia sebanyak masih berbuat buruk. Nah, itu sebabnya kita perlu hening, belajar meditasi, supaya ketika kita berbuat baik, betul-betul perbuatan baik kita itu banyak. Jadi ototnya itu Bapak dan Ibu nanti akan dijelaskan di pertemuan kita yang keempat dan kelima. Diberitahu nanti, Mama begini, ada otot yang namanya uncontrol, liar. Bagaimana dari pikiran kita yang liar ini membuat sel di tubuh kita liar, bibit-bibit kanker itu muncul. Ada yang namanya otot umpamanya iri. Bagaimana otot iri itu kalau terus-terus muncul seperti itu, membuat thymus gland kita itu agak mengkerut, jadi autoimun kita itu menurun. Yang 14 yang buruk-buruk, bagaimana akibatnya di badan nanti akan dijelaskan. Tentu saja tidak semua orang sakit karena pikiran ya. Orang sakit kanker bisa aja makan zat kimia atau keturunan kalau dia datangnya dari pikiran. Atau ditambah karena pikiran. Tapi bagaimana nanti otot yang baik, yang sadar, yang tenang, seimbang, yang melepas, yang simpati, yang empati, yang mempunyai rasa ingin menolong orang lain itu, bagaimana akibatnya di badan kita, dia membantu kesehatan kita. Malahan banyak menyembuhkan. Ada 25. Makanya tadi saya katakan, kalau kita mempunyai kesempatan bekerja di NGO seperti ini, menurut saya suatu keberuntungan ya untuk kita sebagai manusia. Bayangkan kita dapat bekerja, dapat donor dari luar negeri, lalu kita bekerja membantu orang banyak. Sambil bekerja kita bisa berbuat baik dengan rasa simpati kan. Saya ingin mengajarkan ilmu ini dengan masyarakat supaya dia pintar, kita berbuat baik. Jangan begini, kita bekerja, saya lakukan ini supaya saya dapat uangnya saja. Waktu kita tidak pas. Nerima gajinya, tapi benci pekerjaannya. Kita pasti tidak happy jadi orang. Tapi kalau kita ngerti, saya melakukan ini dengan tujuan yang baik, pikiran baiknya muncul, mudah-mudahan rezekinya juga muncul seperti itu. Nah ini, jadi ototnya ada 52, dan nanti saya akan jelaskan detail, karena 52 itu ada 14 yang buruk, setiap yang buruk, apa akibatnya di tubuh, dan dalam kehidupan sehari-hari. Yang 25 ini, apa akibatnya di tubuh, dan kehidupan sehari-hari. Ada penjelasannya itu. Silakan. Nago, ada mungkin yang perlu dijawab lagi. Mungkin ada 2 pertanyaan, tapi mungkin bisa dijawab secara singkat sebelum kita lanjut. Yang pertama tentang ini, ada yang pernah mendengar meditasi Vipassana. Ya. Menurut Bapak, apakah baik untuk saya yang masih dasar tentang meditasi, atau apakah ada pelatihan, bagaimana pelatihan meditasi Vipassana itu secara daring? Apakah ada atau efektif atau tidak gitu? Begini, di dunia ini nanti Bapak dan Ibu akan mengerti setelah ikut dengan ini 8 minggu, ada 2 jenis meditasi. Satu namanya meditasi ketenangan, yaitu mengutamakan munculnya konsentrasi dan sadarnya, sehingga orang itu dalam kehidupan sehari-hari dia tenang, dia damai, pikirannya menjadi pintar, dan seterusnya. Disebut namanya meditasi konsentrasi atau ketenangan. Lalu meditasi konsentrasi dan ketenangan ini bisa digunakan khusus untuk insight namanya.
untuk mengembangkan diri, untuk melepaskan namanya trauma-trauma, reaksi buruk di memori untuk mencapai istilahnya enlightenment way lah, kesucian. Kalau orang itu tertarik untuk belajar spiritual. Nah, Vipassana itu salah satu meditasi seperti itu. Jadi saya akan menyarankan kawan yang mau belajar Vipassana boleh aja, bagus. Tapi saya akan menyarankan lebih bagus belajar dasar dulu. Karena kalau kita belajar Vipassana yang tinggi, yang sudah masuk ke memori yang lebih dalam dan seterusnya, tidak mengerti, nanti malahan bingung. Saya akan menyarankan ikut dulu dari dasar seperti itu. Ya. Oke. Ya, mungkin ini pertanyaan terakhir. Ini apakah anak usia 13 tahun bisa belajar mindfulness? Kalau orang tuanya atau pembimbingnya ada, boleh. Tapi kalau hanya mindfulness 5 menit, 10 menit setiap hari, tidak apa-apa. Tapi kalau yang dalam, lebih dari 30 menit, 45 menit, perlu bimbingan. Karena kadang-kadang dalam masyarakat, mereka tidak bisa membedakan, melatih antara perhatian dan perhatian yang benar atau mindfulness. Karena otot pikiran itu kan ada yang netral perhatian, lalu yang di kanan ada namanya perhatian benar atau mindfulness atau sadar baik. Nah, kalau belajarnya cuma mindfulness, tapi anak itu masih banyak main game, masih marah, masih benci, tidak membelokkan ke kanan, nanti perhatiannya kuat, tapi marah, benci, khawatirnya itu lebih kuat, nanti anak itu kurang beruntung dia. Jadi belajarnya tidak tepat. Tapi kalau ada yang membimbing, perhatiannya dipertajam, lalu diajarkan cinta kasih, diajarkan kewaspadaan, kesabaran, ketenang-seimbangan, jadi mindfulness-nya menjadi bagus. Itu sebabnya saya katakan tadi, malahan ada artikel kan baru-baru ini 2 minggu yang lalu dari BBC. Mengapa di dunia barat sekarang banyak orang belajar mindfulness, anxiety, disosiasi mental itu makin banyak muncul di kawan-kawan yang belajar mindfulness. Menurut saya, karena mereka tidak dibimbing dengan baik. Artinya mereka tidak mengerti tekniknya yang baik seperti itu. Jadi kawan-kawan kalau nanti ikut 8 minggu akan mendapat penjelasan ini semua, sehingga bisa melakukan dengan baik. Saya rasa itu ya. Ya, mungkin untuk sesi tanya jawab saya sudahi dulu sampai saat ini, karena tentunya yang kita tunggu-tunggu sebenarnya mungkin hari ini adalah praktek kita ya. Jadi mungkin beberapa pertanyaan juga yang terkait praktek, mungkin nanti benar-benar baru bisa mungkin dihayati nanti ketika kita sudah mencobanya gitu. Ya. Hari ini kita akan diperkenalkan bagaimana cara bermeditasi dari Pak Murtada. Tentu mungkin untuk Bapak Ibu yang sudah tahu, sebenarnya nanti ke depannya kami juga akan rencana mengadakan course-nya ini 8 minggu dengan Pena Bulu gitu. Jadi kalau itu prosesnya bagaimana itu mungkin bisa ditanyakan ke koordinatornya. Tapi untuk kali ini mari kita coba latihan bermeditasi untuk pertama kalinya. Ya. Silakan Pak Murtada. Kawan-kawan yang hadir di sini, saya hanya ingin mengingatkan, meditasi itu adalah satu skill dan lama-lama menjadi karakter, seperti ketika kita berlatih naik sepeda. Jadi skill itu maksudnya begini, kalau kita naik sepeda kan gampang, diberitahu oleh orang itu sepeda, nanti kamu naik, pantatnya kamu taruh di sadel, kakinya kamu kiri kanan gayung, nanti kalau setelah itu kiri belok, kiri begini caranya, kanan begini, lurus, dan seterusnya. Itu kan teori. Coba kita naik sepeda kan nggak bisa. Kan kita memerlukan waktu. Pertama, mungkin ngayuhnya jatuh, ngayuh, jatuh, dan seterusnya. Setelah itu lama-lama, oh bisa, ngayuhnya berapa meter sudah seimbang, mulai naik ke sadelnya. Nah, nanti sudah mulai
Naik ke sadarnya baru belajar belok kiri, belok kanan. Dan sering dilatih, setelah pinter, nanti ngomong-ngomong pun bisa naik sepeda. Kalau kita memerlukan keperluan jarak jauh, naik sepeda lebih berguna. Nah, meditasi seperti itu. Ada orang yang belajar meditasi 20 tahun, kalau dia tidak teratur dengan benar caranya berlatih meditasi, tidak pernah bisa. Karena sama dengan orang naik sepeda, baru jatuh 2 kali, tidak jadi dah. Lain kali dah lagi. Lain kali naik, jatuh lagi. Terus-terusan tidak bisa, karena skill ya. Skill itu antara badan, pikiran, dan perasaan itu harus menyatu. Dia harus menyatu. Nah, jadi sekarang saya ajak kawan-kawan untuk melatih meditasi, saya bimbing. Tapi supaya ahli naik sepedanya, meditasinya, perlu dilatih bertahap. Umpamanya begini. Nanti seminggu dilatih menguatkan konsentrasi saja, geledek-geledeknya saja. Setelah itu seminggu melatih supaya sadar baiknya muncul at the present-nya, saat ininya, mindfulness-nya. Setelah itu seminggu lagi, nanti akan dilatih khusus fleksibilitasnya, kebijaksanaannya, untuk menyembuhkan, untuk melepaskan, dan seterusnya. Setelah itu seminggu khusus dilatih kelembutannya, supaya oksitosin, sel di otak kita menjadi kuat. Baru bisa. Jadi jangan mengharap begini, oh saya berlatih hari ini, coba mendengarkan nanti saya sudah bisa. Itu tidak akan mungkin. Kalaupun kita rajin sendiri, tanpa penjelasan agak detail, bagaimana ketika merasakan nafas, apanya yang dirasakan, supaya konsentrasi itu tajam. Anginnya nafas, batangnya nafas, di mana, itu perlu skill ya. Makanya saya sering diminta ceramah di mana-mana ribuan orang, sering saya tolak. Karena sudah banyak yang pintar menjelaskan meditasi. Nah, saya lebih banyak praktek Tapobrata online, offline, reguler, karena saya kepingin kawan-kawan itu betul-betul latihan, punya skillnya. Nah, untuk itu mari kita coba dulu sekali ini. Saya hanya memberikan contoh ya. Jadi kita coba, mari. Duduklah dengan rileks. Jadi sekarang duduknya silahkan posisinya di kursi duduk seperti biasa juga boleh. Kalau yang biasa bersipuh atau bersila juga boleh. Sekarang kita rileks latihan dulu. Duduk di kursi, ingat punggungnya jangan menyender. Jadi tetap rileks, Safi. Telapak tangan kiri di bawah telapak tangan kanan. Ibu jarinya bertemu. Matanya dipejamkan. Kalau tidak flu, hari ini bisa bernafas normal, lidahnya menyentuh langit-langit di mulut kita, sehingga nafasnya keluar dan masuk melalui hidung. Nah, ini posisi meditasi yang umum ya. Coba dirasakan wajah rileks. Ini kalau orang tersenyum, wajahnya rileks, melatonin di hipotalamusnya akan banyak ya, sehingga menimbulkan rasa tenang. Makanya orang tidur, kalau tidur itu perlu menjamkan mata atau lampunya gelap atau agak gelap, sehingga melatoninnya itu muncul. Nah, kalau sudah posisinya bagus, kalau kita meditasi, mulainya dengan merilekskan badan. Rasakan kepala dan leher. Dengan lembut, rileks. Bahu kanan dan lengan kanan dirasakan dulu dengan lembut agar rileks. Bahu kiri dan lengan kiri dirasakan dulu. Ingat dengan lembut, rileks. Dada, perut, dan organ kelamin dirasakan dengan lembut, dengan rileks. Kaki kanan dirasakan dengan lembut. Kaki kiri dirasakan dengan lembut.
pantat dan punggung kita dirasakan dengan lembut. Seluruh badan dirasakan dengan lembut agar rileks. Dirangkul seperti seorang ibu merangkul bayinya. Dirasakan seluruh badan. Jangan terlalu keras, nanti bayinya nangis. Jangan tegang. Rasakan setiap badan tapi rileks, lembut. Jangan dilupakan, nanti jatuh bayunya. Jangan ngelamun. Ada pada badan kita. Rasakan seluruh badan dengan lembut. Nah, kalau sudah rileks, kita mulai bermeditasi. Biasanya kalau kita mulai bermeditasi, saya mengajak. Nanti kawan-kawan akan mengerti kenapa perlu diajak. Marilah kita bermeditasi untuk melatih pikiran kita agar harmonis, untuk menyehatkan badan kita, melepaskan reaksi buruk atau trauma dari memori kita. Nah, silakan dulu berdoa sesuai keyakinan agamanya masing-masing dalam hati. Berdoa pendek. Berdoa mulai. Kalau sudah, kita mulai dulu dengan melembutkan pikiran kita. Rasakan dari dalam dada kita. Jadi pikiran ditaruh di dada, lalu seluruh badan disadari. Ucapkan dalam hati, semoga semua hidup berbahagia. Jadi lembut saja. Kita mengharapkan semua orang itu berbahagia. Kita mengharapkan seperti kita juga. Sehingga kelembutan itu muncul. Badan kita ini terdiri dari triliunan sel. Ada bakterinya, ada virusnya yang baik-baik. Mereka memerlukan juga rasa enak supaya bisa bekerja sama, supaya sehat. Lalu dari dada, sadari rumah kita. Istilah sehari-harinya bayangkan rumah kita. Lalu dari dalam dada, pancarkan, kembangkan cinta kasih kita sebesar rumah kita. Semoga semua hidup berbahagia. Jadi rumah kita berikan kelembutan. Semoga tumbuh-tumbuhannya makin subur, binatangnya baik, lalu mungkin keluarga, orang yang tinggal di rumah kita menjadi rasanya ikut damai menerima getaran pikiran cinta kasih kita. Dari dalam dada, di luar rumah kita. Tetangga-tetangga kita boleh dibayangkan, atau tanah air kita Indonesia. Semoga semua hidup berbahagia. Pak dan Ibu, baru mulai, kita sudah mulai menguatkan namanya otot cinta kasih. Supaya otot cinta kasih yang lembut ini menjadi kebiasaan nanti. Ketika kita menghadapi pekerjaan, kita menjadi lembut, tidak tegang, tidak benci, damai. Ini permulaan. Secara kesehatan tentu saja hormon oksitosin banyak di tubuh kita, metabolisme di badan sudah mulai akan bertambah baik. Nah, sekarang setelah selesai, mulai untuk melatih konsentrasi. Rasakan nafas kita di dalam hidung. Atau sentuhannya di lingkaran hidung, atau di atas bibir.
di mana saja ada sentuhannya. Coba rasakan. Ketika nafas masuk, sadari. Ketika nafas keluar, sadari. Coba dirasakan seperti itu. Biarkan badan kita yang bernafas. Artinya, nafas keluar, nafas masuk, biarkan dia sendiri. Tugas kita hanya menyadari, merasakan anginnya nafas atau batangnya nafas. Kalau nanti sudah bisa, artinya konsentrasi kita sudah naik dari 5%, 10%, 15%. Begitu kita bisa merasakan agak jelas nafas dan batangnya nafas, itu konsentrasi kita sudah 30%. Banyak dari kita sudah punya. Jadi begitu kita disuruh merasakan nafas, bisa merasakan anginnya nafas, konsentrasinya cukup bagus. Tinggal nanti menambah kesadaran supaya tidak ngelamun. Nah, coba dirasakan nafas dulu. Biarkan badan kita yang bernapas, tugas kita hanya menyadari anginnya nafas atau batangnya nafas. Sehingga konsentrasi kita bertambah kuat. Dicoba. Jangan begini. Saya ingin nafas saya masuk, jadi kita tarik dia keras-keras. Saya ingin nafas saya keluar, kita dorong dia keras-keras. Saya ingin dia masuk, saya ingin dia masuk. Nanti otot serakah kita tuh menjadi kuat. Saya ingin dia keluar, saya ingin dia keluar, benci kita tambah kuat. Belajar meditasi malahan jadi orang pemarah, orangnya ego. Padahal tugas kita bukan begitu. Nafas masuk kita tahu dia masuk, nafas keluar kita tahu dia keluar. Kita menguatkan konsentrasi dan kesadaran kita. Nah, coba 1-2 menit, Bapak dan Ibu. Nanti dilatih di rumah 5 menit atau 10 menit, hanya seperti ini, banyak sekali manfaat. Oksigen yang masuk ke tubuh kita kualitasnya menjadi lebih baik, ketajaman pikiran kita bertambah kuat. Nah, silakan sekarang, kalau ingin menutup ya kembali seperti tadi, kembangkan cinta kasih kita dari dalam dada ke seluruh badan, ucapkan dalam hati, semoga semua hidup berbahagia. Dari dalam dada ke seisi rumah kita, semoga semua hidup berbahagia. Dari dalam dada, di luar rumah kita. Semoga semua hidup berbahagia. Meditasi selesai. Jadi, kawan-kawan di
Penabulu. Itu sedikit perkenalan saya tentang meditasi kesehatan dan cara prakteknya. Nanti setelah merasakan nafas, pikiran harmonisnya nanti sudah kuat, biasanya 4 minggu. Baru nanti pikiran harmonis ini digunakan untuk merasakan badan. Kepala, leher, bahu kanan, dan seterusnya ke seluruh badan. Lalu kalau ada punya problem atau sakit di badan, bagaimana pikiran harmonis ini merasakan jantung kita, mungkin ginjal kita yang menyebabkan darah tinggi, atau mungkin alergi, kelenjar timus kita perlahannya selalu sakit. Bagaimana kita merasakan ovari kita supaya tenang, supaya bagus. Itu pikiran harmonis nanti kita gunakan untuk kesehatan. Dan bagaimana teknik melepaskan reaksi-reaksi buruk atau dendam-dendam yang kita sudah lewati, tapi kadang-kadang masih muncul buat kita mangkel, karena yang rugi kita sendiri. Bagaimana untuk melepaskan itu, 8 minggu biasanya diajarin dengan cukup lengkap. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekarang terakhir, silakan saya kembalikan ke Nago, mungkin ada 1-2 pertanyaan setelah praktek sebelum ditutup. Ya, mungkin ada 1-2 pertanyaan, misalkan dari Bapak Ibu yang baru saja merasakan meditasi, bisa ditulis di kolom chat. Kita akan coba untuk jawab. Setelah itu mungkin saya akan tutup dan kembalikan mungkin ke Mbak Intan. Oke. Mungkin ini ada pertanyaan dari sebelumnya, tapi ini nyambung. Jadi kondisi seperti apa yang mungkin menunjukkan bahwa kita tuh meditasi kita telah berjalan dengan baik? Kalau di ukurannya nanti kalau di badan, kalau kita bisa duduk kurang lebih 30 menit, tidak lagi memindahkan badan, pikiran kita sudah mulai kuat untuk menghadapi badan. Artinya sudah mulai cukup kuat untuk menghadapi kehidupan sehari-hari. Biasanya orang itu disuruh duduk 30 menit, baru 10 menit sudah sakit, harus pindah, dan seterusnya. Karena pikirannya masih banyak kemarahan, kekhawatiran, dan seterusnya. Nanti pelan-pelan dia bisa menguasai. Mungkin tetap sakit, tapi sudah tidak mindahkan. Ini umpama ukurannya di badan. Lalu ukuran lain, nanti badan Ibu akan bisa melihat pikiran kita itu sudah bagus atau tidak. Perhatikan nanti ketika nafas masuk, kita tahu ada stopnya. Ketika keluar, tahu ada stopnya. Masuk keluar itu kita bisa menyadari stopnya. Jadi memori-memori kita yang otomatis, yang jelek, yang mengendalikan hidup kita, yang namanya saya mau, serakah, saya benci, mendorong, itu sudah mulai berkurang. Jadi pikiran harmonis kita sudah mulai, kita bisa lihat, bertambah kuat. Nanti lama-lama dalam hidup sehari-hari mudah sekali melihat. Kalau dulu kita punya problem, masalah, apalagi kita ditipu orang, kita bisa marah, setelah itu ingat berbulan-bulan, bertahun-tahun kadang-kadang. Tapi sekarang ini, maaf ya, saya matiin alarm dulu. Tapi sekarang ini akan lain. Nanti kalau sudah bagus pikiran harmonis kita ada persoalan, mungkin kita tetap marah, menyelesaikan persoalan itu, tapi setelah itu kita bisa lepaskan, lupakan. Jadi marah bencinya tidak mengikuti, memorinya tetap ada. Nah itu umpama. Lama-lama biasanya kalau orang sedang marah, kalau pikiran harmonis meditasinya sudah bagus, dia tahu, oh saya sedang marah. Lalu dia turunkan, dia stop perlahan-lahan. Lama-lama ketika orang itu mau marah, dia tahu, oh saya mau marah ya. Artinya saya mau serakah ya. Saya mau nyakitin diri saya, kita tahu gitu. Jadi kita tidak kasih dia mengendalikan diri kita. Tentunya lama-lama kalau sudah bersih, dia tidak muncul-muncul. Nah ini banyak sekali nanti bisa dilihat dari segi badan,
murid-murid saya atau para asisten saya 3 tahun, 5 tahun tidak pernah flu. Orang seperti saya ini kan sudah 30 tahun tidak pernah flu. Umpama sehat sehari-hari, banyak sekali bisa kita lihat dapat manfaatnya seperti itu. Ya, silakan. Oke. Ya, mungkin ada pertanyaan tentang kalau mengantuk apakah boleh bermeditasi? Boleh, nggak apa-apa, karena gini, kan ada orang ngantuk, dia sedang bermeditasi, dia ngantuk, biasanya kita beritahu, coba telinganya digosok-gosok supaya hangat, nanti ngantuknya berkurang. Tapi dicoba masih juga ngantuk, biasanya kita suruh cuci muka sebelum meditasi, lega-lega. Tapi biasanya tetap ngantuk, kita sarankan sebelum meditasi mungkin jalan kaki sebentar supaya hangat badannya. Jadi pelan-pelan yang mana saja dipilih. Tentu saja kalau memang betul-betul ngantuk karena payah, ya istirahat. Lebih bagus istirahat, karena kalau kita dalam keadaan payah, ngantuk, bermeditasi, hasilnya kurang bagus. Tapi kalau karena kemalasan, kebiasaan, karena gini, kalau meditasi nanti akan sering ngantuk, begitu kita agak tenang, memori lama kita yang kita miliki selalu begitu. Kalau saya tenang, ngantuk. Kalau saya tenang, tidur. Nah, itu ada di memori kita. Sehingga nanti kalau kita bermeditasi, begitu kita tenang, diikuti oleh keserakahan, kita nanti mau tidur. Nah, itu ngantuk. Tapi lama-lama kalau kita sudah sering bermeditasi, tidak akan muncul seperti itu. Boleh, karena ngantuk itu bisa muncul dari mana-mana. Silakan. Lalu ada juga yang bertanya, apakah meditasi yang termasuk dalam jenis komunikasi interpersonal atau intrapersonal? Kalau kita mau berbicara tentang menyeluruh, itu pasti. Cuma hanya saja ada orang percaya, ada tidak percaya. Kalau umpama untuk diri kita sendiri ya sudah jelas. Kita bisa memeriksa memori kita, kita bisa mengetahui diri kita. Makin dalam makin bagus. Tapi kalau kepada orang lain, riset-riset ya. Di Washington DC umpama dilakukan riset 2.000 orang bermeditasi 3 bulan. Setelah itu dicek data kriminalitas menurun di kota itu, kecelakaan menurun, karena pikiran kita, antara pikiran kita dan pikiran orang lain itu saling mempengaruhi. Kalau tenang, orang itu berbuat jahatnya lebih sedikit, teledornya lebih sedikit, itu sudah jelas. Lalu riset yang saya baca di seluruh dunia, ada alat-alat dipasang di kota-kota tertentu, umpama New York, Jakarta, Peking, kota-kota besar. Setiap ada event penting, umpama Olimpiade, nanti kalau dilihat secara emosi, masyarakat di seluruh dunia itu lebih banyak semangatnya. Karena dia dipengaruhi oleh event itu, kita berpikirnya bersama. Seperti itu. Kalau ada umpama satu kecelakaan besar, umpama gempa bumi di tsunami, umpamanya di Aceh seperti dulu, kan semua orang nonton. Nah, emosi kita di dunia ini juga akan berubah. Seperti itu keadaan emosi di dunia. Nah, secara global, riset-riset sudah banyak membuktikan. Jadi, kalau kita bermeditasi dengan rajin bersamaan, dengan energi yang bagus, tentu saja kita mempengaruhi juga keadaan menyeluruh. Nah, dari satu orang ke orang lain banyak riset. Nanti kalau ikut yang 8 minggu, nanti diajarkan bagaimana kalau kita sudah tenang, lalu kita pikirkan orang-orang yang kita ingin doakan menurut agama kita masing-masing, atau kirimkan energi cinta kasih untuk membantu kalau dia sakit, itu bisa. Dan itu ada buktinya. Riset-riset yang dilakukan di dunia itu ada. Cuma sekarang kan tergantung orang itu yang melakukan, bagaimana kualitas pikirannya, dan bagaimana orang yang menerima. Banyak seperti itu. Jadinya bisa untuk banyak hal ya seperti itu. Oke.
Lalu ini ada pertanyaan tentang duduk bermeditasi. Apakah harus bersila? Ya, meditasi itu begini, bisa bersila atau bersipuh. Kalau wanita kadang-kadang bersipuh dipilih, bisa duduk di kursi, bisa berjalan, juga bisa berdiri. Yang mana saja boleh, cuma dia punya penekanan berbeda-beda. Kalau yang duduk bersipuh atau bersila itu konsentrasi dan kesadarannya akan lebih mudah kuat karena dia solid. Posisi kita seperti piramid duduk seimbangnya kuat. Jadi untuk menguatkan konsentrasi dan kesadaran kita itu lebih gampang seperti itu. Kalau kita duduk di kursi juga bagus, tidak apa-apa, jangan nyender. Hanya saja untuk mendapatkan hasil yang tajam yang kuat, keseimbangan itu tidak kita miliki seperti bersipuh dan bersila. Nah, kita sarankan bersipuh bersila. Tapi kalau kita sakit, sudah berumur, duduk di kursi juga tidak apa-apa. Seperti itu disesuaikan dengan keadaan kita. Kalau berbaring juga boleh. Hanya saja kalau berbaring biasanya orang itu ngorok, bukan latihan meditasi. Nah, jadi kita tidak sarankan ya. Kalau orang sakit tidak apa-apa. Dia berbaring, nanti tentu dia tambah sehat, nanti dia duduk. Jadi bisa aja yang mana nanti waktu ikut kursus dijelaskan. Silakan. Ini pertanyaan tentang fokus. Mungkin tadi sudah sama ya sama yang sebelumnya. Lalu ini mungkin yang terakhir, manfaat kesehatan dari meditasi itu apakah tereduksi juga nggak dengan behavior seperti minum minuman alkohol gitu. Jadi kalau kita bermeditasi terus ada minum alkohol juga atau gimana, bagaimana pengaruhnya dan hubungannya? Ya, nanti dijelaskan begini. Pikiran, kesadaran jiwa kita, ketika dia muncul di badan kita itu dia ada di darah. Dia berpindah-pindah, tapi pada umumnya di dada kita, di jantung kita. Karena darah kita paling banyak di sini. Kadang-kadang di otak kita karena darah juga sana, kadang-kadang di perut kita, dimanapun dia muncul seperti itu. Nah, kalau orang kena obat bius atau obat bius, jadi darahnya itu pikirannya tidak bisa muncul, masih muncul di pikirannya, tapi di syarafnya ditekan. Orang itu kurang sadar. Nah, kalau orang itu minum alkohol, darahnya itu kotor sekali. Sehingga kalau orang minum alkohol yang berlebihan, darahnya banyak, pikirannya tidak bisa muncul. Sehingga tidak bisa tajam. Jadi disarankan orang yang melatih pikirannya supaya dia murni, jernih, kurangi alkohol atau kalau bisa berhenti minum alkohol akan lebih bagus. Pokoknya obat-obat yang memabukkan, narkoba dan seterusnya itu dikurangi. Kalau orang sakit kan tidak bisa, harus juga masih, tapi dikurangi. Kalau yang nggak perlu stop seperti itu. Oke. Mungkin masih ada satu pertanyaan lagi nih terakhir, pas banget mau ditutup. Kalau saat meditasi terasa seperti melayang, apakah diteruskan atau bagaimana? Ya, diteruskan aja karena begini. Kalau kita nanti meditasi tenang, lalu badan kita itu kan menjadi ringan. Memori kita mengambil kalau saya ringan ini saya terbang. Jadi memori kita yang bercerita seolah-olah meditasi kita melayang begitu. Padahal tidak, itu cuma memori saja. Tapi pelan-pelan. Nanti kalau kita sudah bisa meditasi, memori-memori yang kadang-kadang menipu kita, delusion itu, kita lepaskan. Sehingga tidak nanti begini, meditasi tiba-tiba kok seperti ada ular datang. Karena memori kita, meditasi kalau ada yang mengkhawatirkan kita, cerita-cerita di buku, ada orang iri, ada orang cemburu dengan saya, nanti ular datang. Bilang itu di black magic orang. Padahal tidak, dia cuma datang dari memori kita. Seperti itu. Nanti dijelaskan. Makanya terutama untuk NGO, kawan-kawan yang kerja di NGO yang masuk ke desa-desa itu, pengertian proses berpikir itu perlu. Karena di desa masih ngomongin tentang black magic dan seterusnya. Padahal dengan proses berpikir yang baik, 99,999%
hal-hal itu tidak ada. Tidak ada. Sehingga kawan-kawan yang tugas di desa jangan khawatir, saya di black magic orang gitu, enggak. Kalau pikiran kita kuat, keyakinan kita sembahyang sudah bagus, marah, benci, iri, khawatir, ego kita tidak ada pada diri kita, energi buruk dari orang berpikir buruk kepada kita tidak bisa melengket pada diri kita. Nah, kalau kita khawatir, curiga, lalu kita curiga dengan si A, curiga dengan si B, kita yang memblack magic diri kita sendiri. Seperti itu. Dan jadi penting sekali untuk mengerti proses berpikir dan bagaimana menguatkan pikiran sehingga kita lebih mudah menghadapi hidup ini. Ya. Oke, mungkin itu pertanyaannya saya tutup. Sekaligus menutup juga sesi introduction kita pada sore hari ini. Semoga apa yang diberikan oleh Pak Merte bermanfaat buat kawan-kawan sini semua. Dan tentu kalau mungkin ada yang merasa ini cocok dan bermanfaat, kita bisa lanjutkan tentu ke sesi yang 8 kali pertemuan gitu ya. Jadi memang kami di Balai Husada merancang latihan kami dalam bentuk 8 minggu. Jadi setiap minggu ada 1 kali pertemuan, setiap sesinya kurang lebih 1,5 sampai 2 jam, dan kita akan belajar bermeditasi secara bertahap. Dan mungkin pertanyaan-pertanyaan terkait meditasi seperti cara duduk dan lainnya, itu semua akan lebih dijelaskan di sana. Baik, terima kasih. Mungkin itu dari saya. Saya mewakili teman-teman dari Balai Husada mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Semoga nanti mungkin kita bisa bertemu di program Balai Husada lainnya, dan saya kembalikan ke MC-nya. Terima kasih. Terima kasih Mas Nago. Terima kasih Pak Marta. Saya jadi rileks banget. Iya, terima kasih. Terima kasih juga untuk semuanya. Sekarang kita masuk sesi foto dulu, boleh? Kita foto bersama. Silakan, ayo. Ya, kita foto bersama ya. Pak James, kawan-kawan, Intan dan kawan-kawan, terima kasih ya sudah. Ya, terima kasih Pak. Teman-teman, ayo, nggak pada tidur kan? Tadi soalnya ada pertanyaan tidur ya Pak ya. Jadi ngantuk, meditasi. Ya, teman-teman bisa menyalakan videonya. Kita akan ada sesi foto sebentar. Karena di sini ada sekitar 3 halaman. Wah, luar biasa Pak. Tadi peserta kita ada topnya ada di 62 peserta. Padahal Mbak Elvita bilang tadi kalau misalkan peserta kita hanya 40. Ternyata naik setengahnya lagi gitu. Terima kasih untuk semuanya. Oke, kita mulai sesi foto ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Nah, sebelum acaranya ditutup, Mbak Elvita akan ada sedikit pengumuman ya Mbak ya. Silahkan Mbak Elvita. Terima kasih Mbak Intan, terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir juga, dan terima kasih Pak Marta Ada atas ilmunya. Cerita riset yang menarik, kalau misalnya di Western mereka riset 2.000 orang rutin melakukan meditasi, kriminalitasnya menurun, mungkin kita bisa melakukan riset gimana kalau kerja NGO rame-rame bermeditasi, lantas gimana progres kerja advokasi dan pendampingan. Mungkin seru sekali. Ya, menurut saya akan bagus sekali. Ya. Mungkin sedikit aku kasih pengumuman sedikit karena tadi udah banyak yang nanya, udah banyak yang tertarik. Ini gimana Mbak kalau misalnya mau lanjutin kelasnya sama Pak Marta Ada. Jadi memang kelas meditasinya dikelola saat ini dikelola sama Penabulu untuk Mitra Packard. Jadi boleh menghubungi saya via email. Saya akan tulis di chat email saya. Oke, jadi nanti bisa hubungi saya via email apabila tertarik untuk berkomitmen. Ada 8 kelas sesi meditasi yang akan diisi oleh Balai Husada. Halo Mbak Elvita. Halo Mbak. Sepertinya sinyalnya Mbak Elvita bermasalah. Ya, sebelum
Halo, teman-teman bisa mendengar saya? Bisa ya? Oke. Nah, teman-teman di kolom chat saya akan memasukkan untuk survei. Teman-teman bisa mengisi hasil surveinya. Nanti hasil survei ini akan kami rangkum dan hasilnya nanti akan disampaikan di sesi selanjutnya. Silahkan diisi. Oke, emailnya Mbak Elvita akan saya masukkan ke kolom chat. Berikut email Mbak Elvita dan nomor Mbak Elvita. Teman-teman, untuk pendaftaran bisa langsung menghubungi Mbak Elvita di nomor yang telah dicantumkan di kolom komentar, dan begitu juga dengan emailnya. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman. Mungkin pertemuan hari ini sampai sini saja. Sampai ketemu kita di 8 sesi selanjutnya. Jangan sampai ketinggalan. Karena ini sangat menarik, saya nggak mau kelewatan. Pokoknya saya terus yang jadi MC-nya nggak apa-apa. Terima kasih Mas Dago, terima kasih Pak Marta, terima kasih Pak James, terima kasih semuanya. Terima kasih para tim. Sebelumnya kami mohon maaf jika ada yang kurang dari fasilitasi kami. Semoga semua sehat selalu. Ingat pesan Ibu, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Ya. Terima kasih, salam sejahtera semuanya, sampai jumpa.